Kalau kita ngomong tentang strength training atau latihan otot, mungkin sebagian besar orang itu mikirnya kita pasti harus pergi ke gym ya. Cuman buat sebagian orang itu untuk pergi ke gym itu memang banyak banget halangannya. Jadi kayak misalnya membership gym yang mahal, terus mungkin nggak ada waktu karena udah kerja seharian. Nah di sini aku punya video buat kalian. Jadi solusi mengenai misalnya kita ingin latihan ban atau strength training tapi nggak punya waktu, sebenarnya itu bisa kalian lakuin di rumah. Jadi ada gerakan-gerakan yang memang kita harus pakai, yang biasanya pakai beban, tapi ini kita cuma pakai berat tubuh sendiri. Berat tubuh sendiri ini bisa kita manfaatkan sebagai resistensi, jadi sarana untuk melatih otot kita melalui gerakan-gerakan tertentu. Gerakan yang pertama ini pasti kalian udah banyak yang tahu, yaitu push up. Terus kesalahan-kesalahan di gerakan push up yang umum orang lakuin itu biasanya sikunya dia terlalu membuka. Jadi bentuknya itu seperti kayak huruf T kalau kita lihat dari atas ya. Nah posisi yang benar itu tekan sikunya ke arah dalam, itu otot-otot yang kita target lebih kena pasti. Nah misalnya kalian udah kebiasa melakukan push up sampai 15 atau 20 repetisi tanpa kesusahan, itu mungkin kalian bisa coba variasi-variasi push up yang lainnya, kayak incline push up atau mungkin diamond push up, archer push up, masih ada banyak variasi push up lainnya. Nah yang nomor 2 yang menurutku gerakan paling bagus dilakuin itu dips. Dips itu ibaratnya kayak squat tapi buat upper body kita. Nah misalnya kalau di rumah kalian nggak punya sarana untuk ngelakuin dip, kalian bisa pakai alat bantu seperti kayak kursi yang aku contohin di samping. Nah untuk dip sendiri ini sebenarnya simple gerakannya. Jadi dari kursi yang udah kita susun tadi, kita angkat badan kita pakai sandaran kursinya ya sebagai penopang ya. Lalu tinggal turunin aja badan sampai siku itu membentuk sudut 90 derajat. Nah kalau udah sampai 90 derajat, angkat badan kita lagi untuk naik ke atas, itu 1 repetisi. Kalau misalnya ada yang masih susah ngelakuin dip, bisa kita coba variasi latihan kayak gini. Ini namanya tricep dip. Jadi kalian cukup cari tempat yang agak tinggi, lebih tinggi dari lantai, kurang lebih 40-50 cm. Taruh tangan kalian di situ dan kaki lurus. Lalu mulai turunkan badan sampai siku bentuk 90 derajat, terus angkat badan lagi. Gerakan ini sebetulnya nggak se-efektif dip, cuman ini tetap ngelatih kita untuk bisa melakukan dip ke depannya. Nah setelah latihan-latihan untuk dada atau push movement tadi, kita mulai ke latihan untuk kaki atau leg. Dan pertama yang tak rekomendasiin ini Bulgarian split squat. Jadi untuk caranya sendiri, kalian cari bidang yang tingginya antara 30-40 cm dari lantai, taruh salah satu kaki di bidang tersebut, lalu badan agak condong ke depan. Setelah itu kita mulai turunkan tubuh. Nah lalu yang kedua ada latihan kaki yang paling umum, yaitu squat. Caranya squat ini cukup simpel, kalian cukup berdiri, kaki sejajar bahu, lalu coba kalian jongkok tanpa membengkokkan punggung kalian. Jongkok sampai serendah mungkin, terus angkat badan kalian lagi. Nah kalau buat kalian yang mungkin udah ngerasa gampang ngelakuin gerakan squat, coba variasi gerakan squat lainnya, yaitu jump squat.
Nah, untuk latihan kaki yang terakhir ini ada gerakan yang namanya wall sit. Wall sit ini sekilas kalau dilihat kelihatan gampang banget ya. Cuman kalau udah dicoba, gerakan ini sangat melatih otot kuat sekalian. Caranya kalian cukup sanding di tembok lalu pura-pura duduk seolah ada kursi di situ. Jadi pertahankan antara betis dan paha itu nyampe sudut 90 derajat. Lalu tahan selama yang kalian mampu. Selanjutnya kita ngelatih gerakan untuk pull kita atau gerakan tarik. Gerakan tarik ini melibatkan otot punggung yang banyak. Nah, gerakan pertama yang bisa dilakuin di dalam rumah, kalau misalnya kalian nggak punya tiang pull up, itu kita bisa ngelakuin gerakan namanya inverted row. Inverted row ini bisa dibilang ngelatih kekuatan kita untuk menarik tubuh secara horizontal. Kalau kita ngomong pull up itu melatih tubuh secara vertikal. Jadi langkah pertama itu kalian bisa taruh tangan di tepian meja, lalu posisi tidur. Kalau sudah di posisi nyaman, tinggal kalian tarik badan kalian ke atas. Nah, kalau kalian misalnya nggak ada meja di rumah yang kuat untuk bantu kalian ngelakuin inverted row, kalian bisa ambil kursi yang tengahnya dikasih gagang sapu kayak gini, lalu lakuin gerakan yang sama. Oke, sekarang kita masuk ke latihan core atau otot perut. Gerakan pertama yang aku rekomendasiin itu mountain climber namanya. Jadi mountain climber ini cara ngelakuinnya, kalian pertama-tama ada di posisi push up, lalu gerakan kaki kalian seperti contoh yang ada di video. Kalau untuk gerakan mountain climber ini coba kalian lakuin kurang lebih 30-60 detik per setnya. Jadi semampunya kalian aja. Lalu gerakan kedua yang ngelatih otot perut atau core itu sudah pasti plank. Plank pasti banyak orang yang tahu ya, cuman kesalahan umum yang orang lakuin itu biasanya perutnya dia turun karena dia nggak ngunci perut. Jadi ingat-ingat setiap kita latihan perut atau core, perut wajib terkunci. Nah, kalau mungkin kalian masih susah ngelakuin gerakan plank ini, coba kalian pakai lutut bisa untuk latihan, untuk membiasakan diri melakukan gerakan plank. Lalu setelah pakai lutut dirasa sudah gampang, baru bisa kita lanjut pakai full plank. Nah, lalu gerakan terakhir untuk ngelatih otot core itu yang menurutku paling bagus itu namanya hollow body hold. Jadi hollow body hold ini cara ngelakuinnya simple. Kalian cukup berbaring terlentang di lantai, lalu tekan perut, angkat kedua kaki, lalu angkat punggung kalian sambil tangannya menghadap ke atas. Kalian bisa nyoba tahan posisi ini kurang lebih 20-30 detik dulu. Nah, kesalahan yang umumnya dilakuin orang-orang pas ngelakuin hollow body hold ini, rata-rata punggung bawahnya itu nggak nyentuh lantai. Jadi sebelum ngelakuin hollow body hold, pastiin dulu punggung bawah kalian nyentuh lantai seluruhnya. Baru kalian angkat kaki sama punggung ke atas. Kalau buat yang masih susah untuk ngelakuin gerakan hollow body hold, kalian bisa coba variasi gerakan kayak gini. Tapi dengan catatan tetap punggung bawah harus tetap menyentuh lantai semua. Oke, itu tadi beberapa contoh gerakan-gerakan yang bisa bantu kita ngelatih otot, tapi bisa kita lakuin di rumah juga dengan pakai beban tubuh sendiri. Ingat, ngelatih otot itu kita nggak harus pergi ke gym, tapi di rumah pun bisa. Semuanya tergantung niat. Nah, kalau kalian suka contoh-contoh gerakan ngelatih otot yang bisa dilakuin di rumah kayak gini, bisa bantu subscribe, komen, dan share. Nanti aku bikinin versi lainnya juga. Oke, terima kasih udah nonton. See ya.